Halo, selamat sore kawan-kawan semuanya, para pemirsa YouTube dimanapun kawan-kawan berada. Kali ini saya mengajak Anda semuanya untuk melihat situasi yang lain daripada yang lain, yaitu saya sedang berjalan-jalan ke arah Pantai Sadeng di Kecamatan Girisubo, Kabupaten Gunung Kidul. Oke, yang terpenting menuju Pantai Sadeng itu kita melewati yang namanya tanjakan atau jalan menaik di Suling. Di Suling kurang lebih 4 kilometer sebelum ke pantai. Jadi ini jalan menuju pantai ke sana terus turun tanjakan tinggi. Ini jalan menurun sangat tinggi sekali. Dan yang menarik lagi di sini di Suling ini adalah disebut juga merupakan situs Bengawan Solo Purba. Jadi di sini disebut situs Bengawan Solo Purba. Konon sungainya di sana itu. Di bawah itu ada Sungai Bengawan Solo. Di situ dulu katanya menurut sejarah ini merupakan tempat aliran sungai dari Bengawan Solo. Dari sana itu mengalir terus ke sana terus mengalir ke sana sampai kemudian menuju ke Pantai Sadeng. Nah, mungkin sekilas tentang Bengawan Solo Purba saya sampaikan. Bengawan Solo merupakan sungai terpanjang di Pulau Jawa. Namun siapa sangka sungai yang berhulu di Wonogiri dan bermuara di Gresik, Surabaya ini pada masa purba justru bermuara ke pantai selatan melalui Kabupaten Gunung Kidul. Inilah yang disebut dengan Bengawan Solo Purba. Jadi Bengawan Solo Purba adalah aliran sungai Bengawan Solo yang tertinggal akibat proses pengangkatan oleh tenaga tektonik. Proses ini terjadi pada jutaan tahun yang lalu. Kini di sekitar wilayah tersebut terdapat bukit-bukit kapur. Menurut beberapa penelitian, bukit kapur tersebut semula merupakan karang yang berada di bawah permukaan laut. Di Indonesia, khususnya di bagian Pulau Jawa, bagian selatan, terdapat aktivitas tektonik yang menyebabkan peninggian lapisan tanah. Karena adanya kenaikan tersebut, sungai yang dahulu mengalir dari arah utara ke selatan berubah arah dari selatan ke utara. Seperti yang terjadi pada Bengawan Solo Purba dan khususnya di Suling ini. Jadi Suling di dekat Sadeng, 3-4 km sebelum Pantai Sadeng, Kecamatan Girisubo, Kabupaten Gunung Kidul. Atau kalau dari Yogyakarta kurang lebih sekitar 60 atau 70 km. Dari Yogyakarta kurang lebih 90-an kilometer dari kota Jogja menuju ke Pantai Sadeng. Dan perlu kita ketahui bahwa dulu Bengawan Solo Purba itu melintas dari Solo menuju Wonogiri, kemudian melewati Pracimantoro, hingga kemudian melewati Kecamatan Rongkop, Girisubo, dan kemudian menuju ke pantai atau menuju ke Pantai Sadeng. Nah, ini karena proses alam menurut penjelasan ilmiah bahwa dulu memang sungai itu mengalir dari utara menuju ke selatan karena sebagaimana sifat gravitasi bumi, air akan menuju kepada dataran yang rendah. Namun karena proses tektonik atau pergerakan proses geologi di selatan yang dulu sini juga kemungkinan besar merupakan pantai, merupakan laut, kemudian terjadi peninggian atau pergerakan bumi di bagian selatan sehingga di bagian selatan kemudian terjadi peninggian dan air justru berbalik mengalir dari selatan menuju ke utara, dan disitulah kemudian aliran sungai Bengawan Solo
mulai terhenti yang mestinya dari utara ke selatan. Jadi inilah jejak-jejak Bengawan Solo. Bisa salah satunya bisa kita lihat di sini di Suling ini, di dekat Pantai Sadeng, sangat jelas sekali di situ masih sangat kelihatan di antara barisan-barisan dua bukit di bagian selatan dan utara memanjang. Sangat logis kalau di bawah sana itu dulunya merupakan aliran sungai yang cukup besar di Pulau Jawa, yaitu Sungai Bengawan Solo. Oke kawan-kawan, mungkin kita juga perlu ketahui bahwa menurut para ahli, dahulu pada zaman tersier sekitar kala Miocene, lempeng Australia menunjam ke bawah lempeng Eurasia karena massa jenis lempeng Australia. Saya ulangi, ada kendaraannya lewat. Jadi menurut para ahli bahwa dahulu pada zaman tersier sekitar kala Miocene, lempeng Australia menunjam ke bawah lempeng Eurasia karena massa jenis lempeng Australia lebih berat daripada Eurasia, sehingga membentuk zona subduksi atau zona penunjaman. Akibatnya, lempeng Eurasia yang massa jenisnya lebih ringan menjadi terangkat ke permukaan. Dasar perairan laut dangkal yang mengandung koral dan terumbu karang menjadi timbul ke permukaan bumi. Sehingga bentuk lahan tersebut meninggalkan bekas aktivitas tektonik berupa perbukitan kares. Bagaimana di Gunung Kidul, di Gunung Kidul dikenal Gunung Seribu dengan perbukitan kares atau tanah kapur atau batu kapur. Gunung Sewu yang membentang dari Kabupaten Gunung Kidul di bagian selatan, kemudian Kabupaten Wonogiri sampai Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Salah satu bentuk lahan di perbukitan kares Gunung Kidul adalah Bengawan Solo Purba. Bengawan Solo Purba adalah alur sungai sepanjang 30 km yang berupa lembah Dinggiri Tontro yang sangat terjal berkelok-kelok memanjang dari Gunung Payung di sebelah barat Giriwoyo ke arah selatan, terakhir di Teluk Pantai Sadeng Gunung Kidul. Nah, di sini nih, di tempat saya berdiri ini adalah salah satu alur menurut sejarah dan penelitian ilmiah, merupakan alur dari Bengawan Solo Purba, dan dari sini tidak jauh lagi menuju ke Pantai Sadeng yang merupakan tempat aliran atau tempat penampungnya Sungai Bengawan Solo tempo dulu. Oke, kemudian dijelaskan pula bahwa pengangkatan pegunungan selatan di kala Pleistosen, tengah sampai Miocene tidak diimbangi oleh proses penggerusan aliran Bengawan Solo, sehingga mengakibatkan aliran Bengawan Solo terbendung dan membentuk sebuah cekungan yang berada di Baturno, yang terletak di daerah Baturno sampai ke Iromoko. Jadi kalau dari tempat saya berdiri ini menuju ke Iromoko, tepatnya ke arah utara, karena aliran sungai ini kalau menuju ke laut atau ke Pantai Sadeng itu menuju ke selatan, agak berbelok ke timur sedikit kemudian ke selatan. Oke kawan-kawan, saya kira itu yang kami sampaikan tentang Bengawan Solo Purba. Untuk lebih asiknya, kapan-kapan Anda bisa bertandang ke sini atau bermain ke sini, yaitu Anda tepatnya bermain ke Pantai Sadeng yang secara otomatis akan melewati tanjakan naik di Suling yang di sebelahnya merupakan situs Bengawan Solo Purba. Oke, jumpa kembali dengan video-video saya berikutnya. Jangan lupa
subscribe, like, atau komen, atau tinggalkan pesan. Dan terima kasih sekali kepada kawan-kawan yang sudah melihat video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jumpa kembali di lain kesempatan. Oke, bye.